أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ikhwana fiddin, jamaah salat al-fajr yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus shalihat, dengan nikmat Allah sempurna amalan-amalan salih. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan bagi umat ini adalah bahwa semua syariat ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah. Inna ad-dina yusr. Sesungguhnya agama itu mudah, fala yushaddad din illa ghalabah, dan tidak ada dipersulit agama kecuali dia akan kalah. Di antara kemudahan Islam bahwa Allah menetapkan waktu-waktu pelaksanaan ibadah itu dengan tanda-tanda yang Allah tetapkan pada alam ini, yang semua orang insya Allah bisa mengetahuinya walaupun dia tidak pernah duduk di bangku sekolah. Seperti ibadah salat, Allah telah menetapkan waktu-waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat subuh ketika fajar shadiq telah muncul. Salat al-asr ketika matahari sudah tergelincir. Salat al-asr masuk ketika bayangan benda sudah melewati sedikit dari bayangannya. Masuk maghrib ketika matahari terbenam. Masuk isya ketika asy-syafaqul ahmar telah hilang. Demikian pula zakat ketika sudah sampai setahun. Kalau itu tanaman, fa'tu haqqahu yawma hasadih, ketika hari-hari panennya, dan seterusnya. Termasuk ibadah haji dan ibadah puasa dengan ru'yatul hilal, dan itu semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kemudahan ini dilanggar, wala yushaddad din illa ghalabah, maka dia akan kalah, dia akan kesulitan, akan kebingungan. Barakallahu fikum. Bahwasanya ibadah puasa dalam bulan Ramadan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang melihat bulan, hendaklah dia mempuasainya. Demikian pula di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang muttafaqun alaih,
di mana beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Apabila kalian telah melihat bulan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian telah melihat bulan, yakni bulan masuk Syawal, maka makanlah. Namun kalau mendung di atas kalian, maka sempurnakanlah bulan. Muttafaqun alaih. Dijelaskan dalam riwayat Muslim, fa in ughmiya alaikum faqdiru 30. Kalau mendung di atas kalian, ini kata-kata ini menjadi nanti kata kunci, barakallahu fikum, ya, fa in ughmiya alaikum atau fa in ghumma alaikum, ini kata kunci nanti, ya, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Ini juga barakallahu fikum, ya. Walahu fi hadits Abi Hurairah, juga dalam riwayat Muslim dalam hadits Abu Hurairah, fa'akmilu iddat Sya'ban 30, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka dari ayat dan hadis yang kita baca tadi, pembahasan awal kita terkait dengan ru'yatul hilal, terkait dengan ru'yatul hilal. Barakallahu fikum. Yang kita maksudkan di sini kemudahan bahwa ru'yatul hilal, melihat hilal, ini perkara yang pada hakikatnya sangat mudah. Sangat mudah. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis, dan ini ijma'ul ulama, sepakat para ulama. Sekali lagi, ijma'ul ulama, sepakat para ulama bahwa penetapan awal dan akhir bulan-bulan Hijriyah yaitu dengan ru'yatul hilal, tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa untuk menetapkan masuknya bulan-bulan Hijriyah termasuk Ramadan dan Dzulhijjah, karena nanti Dzulhijjah terkait dengan Idul Adha, barakallahu fikum, yaitu dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal. Terlepas dari khilaf di kalangan para ulama, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah satu ru'yatul hilal berlaku untuk seluruh dunia, ataukah antara satu negeri dengan negeri lainnya yang berjauhan ufuknya berbeda ru'yahnya. Bahkan lebih. Nah, ya, saya dulu belajar ilmu falak, barakallahu fikum, setahun lebih itu kita sudah bisa menghitung. Nah, 10 tahun ke depan, tanggal segini nanti 2020, 2030 itu sudah bisa. Nah, tapi ternyata ketika nanti masuk ke Ramadan,
bertepatan dengan ilmu hisabnya dengan ru'yah, misalnya di Arab Saudi, mereka tidak lagi menyebutkan hisabnya. Mereka mengatakan, kan Arab Saudi sudah puasa. Nah, ini tidak jujur. Ketidakjujuran mereka dalam memegang hisab mereka. Barakallahu fikum. Kita sebutkan dalam hadis tadi. Bismillah. Bahwa kalau kalian telah melihat bulan, baik itu Ramadan ataukah bulan Syawal, maka itu menjadi ketetapan. Namun ketika ru'yatul hilal tidak terlihat, fa in ghumma 'alaikum faqdirulah, faqdiru 30, fa'akmilu 'iddat Sya'ban 30. Maka cara kedua adalah takmilul iddah, tinggal menyempurnakan jumlah. Karena bulan Hijriyah itu cuma 29 atau 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Jadi barakallahu fikum, ru'yatul hilal itu mulai kita menunggu pada tanggal 28 sore ketika matahari terbenam. Ya. Posisinya itu di tempat matahari terbenam. Nanti ilmu hisablah nanti menjadi alat bantu. Jadi Syekh bin Baz beliau menyatakan bahwasanya ilmu hisab itu hanya sekedar menjadi alat bantu, bukan alat penentu. Karena nanti ilmu hisab kita bisa mengukur, kita bisa menghitung, ya, berapa derajat ketinggian bulan hilal, berapa menit, berapa detik. Kemudian di fokus titik itulah kita menunggu, melihat. Ini cuma sekedar alat bantu. Sekali lagi bukan alat penentu, karena alat penentunya adalah terlihat atau tidak bulan tersebut. Karena bulan tanggal 1 itu kalau urjunil qadim sangat tipis seperti helaian sapu, hanya sekedar seperti helaian sapu. Nanti ada berapa derajat itu bisa terlihat, berapa derajat ada nanti dalam istilah ilmu falak, wujudul hilal, ya, atau imkanur ru'yah, itu dalam ilmu falak. Ya, barakallahu fikum. Ada hilal atau tidak ada hilal, bukan itu menjadi ukuran dalam penetapan syariat. Yang menjadi ukuran dalam penetapan syariat adalah ru'yatul hilal, terlihatnya bulan. Dalam ilmu falak, terlihat atau tidak terlihat, atau tidak terlihat, kalau dalam perhitungan kita sudah ada wujudul hilal dalam perhitungan kita, misalnya karena ukuran ilmu falak ini, kesepakatan dalam ilmu falak itu 3 derajat di atas ufuk, 3 derajat minimal 3
3 derajat di atas ufuk baru bisa terlihat. 1 derajat lebih, 2 derajat sampai tadi 3 derajat, itu berarti sudah ada hilal. Itu berarti sudah ada hilal, yang dalam istilah ilmu falak atau ilmu hisab wujudul hilal. Nah, kalau saya mau gambarkan seperti ini. Nah, ini bulan. Tipis sekali ya, tipis sekali. Seperti helaian sapu. Berapa derajat kalau kita batas, kalau kita melihat ke matahari sana? 6, itu ada batas kan? Nah, 1 derajat di atas, 2 derajat di atas, 3 derajat di atas, berarti sudah ada. Berarti sudah ada. Nah, lihat teks hadis tadi yang kita baca. Fa'in ghumma alaikum, kalau mendung di atas kalian. Fa'in ughmiya alaikum, kalau mendung di atas kalian. Pertanyaannya, memungkinkan tidak sudah ada hilal atau tidak? Hah? Memungkinkan? Memungkinkan, sudah ada wujudul hilal. Tapi adanya hilal tadi, wujudul hilal, tidak teranggap adanya ketika apa? Tidak terlihat karena adanya mendung. Itu ya. Fa'inhum alaikum. Disinilah letak yang sangat jelas penentuan ru'yatul hilal dengan ilmu hisab. Itu yang kita katakan bahwa agama ini sangat mudah. Sangat mudah. Berusaha melihat hilal, menunggu pada titik yang kita sudah yakin di situ tidak terlihat, sudah takmilul iddah, menyempurnakan hitungan. Mudah, sangat mudah. Barakallahu fikum. Cuaca gelap, tidak ada yang terlihat, apalagi kalau misalnya di bawah 3 derajat, di bawah 3 derajat. Kalau dalam ilmu falak ya, itu sesuatu yang boleh dikatakan tidak mungkin terlihat. Walaupun sudah ada hilal. Kenapa? Karena cahaya ufuk mengalahkan hilal tersebut. Cahaya dari sinar matahari yang masih ada itu mengalahkan nampaknya bulan kalau di bawah 3 derajat. Tapi kan sudah ada hilal. Kalau perhitungan ilmu hisab, lagi-lagi perhitungan ilmu hisab. Barakallahu fikum. Maka tidak menjadi ukuran adanya atau imkanur ru'yah. Naam. Nas'allahu as-salamata wal afiyah. Di sini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu", apabila kalian telah melihat bulan, fasumu, puasa. Ini ru'yatul hilal. Melihat bulan. Imma melihat secara langsung mata telanjang, ataukah menggunakan alat bantu teropong seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kalau ini tidak bisa, maka takmilul iddah, tinggal menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Atau ketika masuk Syawal tidak terlihat bulan, tinggal menyempurnakan Ramadan menjadi 30. Barakallahu fikum. Fa'in ghumma alaikum. Ini kata kunci yang saya katakan tadi. Kata kunci. Kalau mendung, kalau dikatakan mendung, ya, sekali lagi, memungkinkan hilal itu sudah ada.
memungkinkan. Makanya barakallahu fikum, ya, di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud disebutkan tara'an nasul hilal, orang-orang saling memperlihatkan hilal. Demikian pula Umar bin Khattab. Nah, ya, orang-orang saling memperlihatkan hilal. Qala ba'dun, sebagian sahabat menyatakan hadhihi al-laila ats-tsaniyah. Qala ba'dum hadhihi al-laila ats-tsalitsah. Sebagian orang mengatakan ini sudah malam kedua. Sebagian mereka menyatakan ini malam ketiga. Ya. Biasa kalau terjadi perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadan, biasa di masyarakat kan begitu. Ada yang puasa hari Rabu, ada yang puasa hari Kamis. Yang puasa hari Rabu menyatakan, "Hey, coba lihat nih bulan tinggi sekali nih. Ini sudah malam kedua ini. Sudah malam ketiga ini." Yang puasa hari Kamis melihat, jadi sudah tinggi bulan. Berarti kita terlambat ke puasa. Sering di masyarakat seperti itu. Ya. Atau masuk apa? Masuk Syawal. Yang mengatakan lihat bulan itu sudah tinggi sekali nih bulan ini. Sudah makan mako, buka mako. Tapi terlambat mako tuh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Rasulullah mendengarkan pembicaraan di kalangan sahabat beliau. Tidak kemudian menvonis, wah yang benar yang dua, yang salah tiga, ataukah sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan ketetapan syariat. Nabi menyatakan, ya, asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu segini, 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 30 au hakadha, ataukah 29 au hakadha. Bisa saja, barakallahu fikum, bisa saja, bisa saja. Ketika masuk Ramadan, lagi-lagi kita katakan, kata kuncinya itu tadi, lagi-lagi kita pahami, bisa saja sudah wujudul hilal, sudah ada hilal, sudah 3 derajat taruhlah, atau mungkin 3 derajat lebih, memungkinkan, tapi tertutup oleh awan, tidak terlihat. Kan ini bulan semakin naik, semakin naik. Iya. Ternyata memang besok bulan sudah di atas. Ternyata memang bulan sudah di atas. Barakallahu fikum. Tidak kemudian kita mengatakan terlambat masuk Ramadan. Tidak. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Karena ukurannya lagi-lagi adalah ru'yatul hilal, bukan wujudul hilal. Ukurannya ru'yatul hilal, bukan wujudul hilal. Kalau ukurannya ru'yatul hilal dan hilal tidak terlihat, takmilul iddah, semua sepakat mengawali Ramadan. Tidak ada pro kontra. Mudah. Kalau semua menggunakan ru'yatul hilal, semuanya menggunakan ru'yatul hilal, semua puasa hari Rabu, semua lebaran hari Kamis, insyaallah. Tapi karena adanya ini tadi ilmu hisab, yang cara penetapannya itu tadi tidak sesuai dengan syariat, maka itu tadi pro kontra terus. Ada yang puasa mulai hari Rabu, ada yang Kamis, bahkan ada yang hari Selasa, ada lagi yang hari Jumat. Yang hari Selasa menunggu apa, air pasang, lain lagi ini. Naam, ya, menunggu pasang. Kalau air laut sudah pasang, sudah naik,
wah masuk ke Ramadan. Kenapa katanya? Karena air pasang mengikuti naiknya bulan. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau orang nelayan ataukah orang empang itu ada istilah mereka bona lompo bolang cak dia. Nah, ada lagi menggunakan penanggalan Jawa, ada lagi menggunakan penanggalan tarekat Sufiyah mereka, Naqsyabandiyah itu biasanya. 3 hari kita sudah lebaran, baru mereka lebaran. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa terjadi pro kontra penetapan awal dan akhir Ramadan? Karena sekali lagi mukhalafat asy-syar', bid'ah, la yushadda ad-din 'ala ghalabah. Tidak ada yang mempersulit agamanya kecuali dia akan kalah. Ibadallah, terlepas dengan itu tadi, terlepas dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah satu matlaq berlaku untuk seluruh dunia ataukah antara satu negeri dengan negeri lainnya yang berjauhan ufuknya beda matlaqnya. Tapi semua mereka tetap sepakat bahwasanya awal dan akhir bulan Hijriah ditetapkan dengan ru'yah. Bagian itu tadi satu matlaq atau matalih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ibadallah, taqdiru lahu, inilah takmilul iddah. Kalau tidak ada ru'yatul hilal, sudah sempurnakan bulan. Nah, ru'yatul hilal menunggu pada hari Selasa 28 misalnya, oh ternyata besok ada ru'yatul hilal. Ada ru'yatul hilal berarti besok lebaran 29 berarti. 29 ya, afwan. Tanggal 29. Nah, tanggal 29. Besok lebaran, berarti Ramadan cuma 29. Oh, tidak ada ru'yah, berarti besok puasa lagi, berarti 30 hari. Berarti 30 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Karena tidak ada bulan Hijriah 31. Yang ada di bulan-bulan Masehi. Yang ada di bulan-bulan Masehi. Ada 28 dan ada 31. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan yang dimaksud sini adalah bulan Hijriah. Maka penanggalan Islam adalah penanggalan Hijriah. Itu 12 bulan. Barakallahu fikum. Penanggalan Hijriah. Nah, di sini kalau kita pahami bahwa penanggalan itu penanggalan Hijriah, berarti ini terkait nanti dengan puasa, terkait dengan haji, terkait dengan zakat. Karena banyak orang menghitung zakatnya bukan dengan bulan Hijriah tapi bulan Masehi. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka para ulama, barakallahu fikum, sekali lagi menetapkan kesepakatan mereka para ulama bahwa cuma dua cara dalam menetapkan masuknya Ramadan, yakni ru'yatul hilal dan takmilul iddah, menyempurnakan jumlah. Wallahu a'lam. Kemudian ilmu hisab yang tadi kita sebutkan, ada beberapa yang dijadikan syubhat
oleh mereka dalam menetapkan awal dan akhir bulan-bulan Hijriyah termasuk Ramadan. Satu poin tadi sudah kita jelaskan, ada istilah wujudul hilal. Ada istilah wujudul hilal. Perhatikan baik-baik sekali lagi bahwa teori rumus-rumus ilmu falak ribuan tahun sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita itu sudah ada. Ribuan tahun. Bangsa Sumeria dengan data yang ditetapkan oleh ahli hisab kurang lebih 4.500 tahun sebelum Masehi, mereka sudah menggunakan rumus-rumus perbintangan. Jadi sudah ada. Jadi kalau orang-orang ilmu falak menyatakan bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada ilmu hisab. Kalau sekarang ilmu hisab itu sudah canggih menggunakan alat. Kalau dulu itu kita masih menggunakan kalkulator yang kas tangan itu, ya, barakallahu fikum. Sekarang lebih canggih. Mereka mengatakan bahwa dulu tidak ada. Rumus-rumus yang ada sekarang dalam ilmu falak itu rumus yang ribuan tahun sudah ada sebelum Islam, cuma perkembangannya menggunakan alat yang lebih canggih. Rumus ilmu falak, perhatikan baik-baik ini. Rumus ilmu hisab, seluruh dunia sama, karena itu matematik, ilmu matematik. Perhitungannya perhitungan ilmu matematik. Dan ilmu matematik istilahnya orang kan ilmu pasti. 1 tambah 1 berapa, Li? 2. Nah, baik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi kalau mengatakan bahwa dulu di masa Nabi tidak ada hisab, tidak menggunakan hisab karena memang belum ada, ini kedustaan. Semua mereka yang mempelajari ilmu falak, ilmu hisab, tahu itu, mengerti. Dusta kalau mereka mengatakan tidak ada. Di pelajaran ilmu falak dipelajari bahwa ribuan tahun sudah ada itu ilmu falak. Bangsa Yunani sudah gunakan, bangsa Mesir kuno sudah gunakan, bangsa Cina kuno sudah gunakan, Persia kuno sudah mereka gunakan, dan sebagian kecil bangsa Arab ada yang paham, ada yang mengerti. Makanya mereka mengatakan hadhil lail ats-tsaniyah, sebagian mereka mengatakan hadhil lail ats-tsalisah. Berarti mereka paham manazil. Ya. Mereka paham letak-letak bulan, karena ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit untuk menetapkan waktu. Di sini bukan ilmu perdukunan, bukan tanjim dalam makna peramalan-peramalan, bukan. Yang menetapkan awal dan akhir bulan. Barakallahu fikum. Dan ilmu hisab tidak diingkari adanya. Tidak diingkari adanya, itu ada. Sekali lagi, ilmu hisab tidak diingkari adanya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, tidak diingkari adanya, itu ada. Tetapi lagi-lagi seperti dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwa menetapkan awal dan akhir bulan dengan ilmu hisab itu amrun nisbi, sesuatu yang tidak bisa dipastikan.
Sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena hasil hisab, perhitungan kita itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Ya. Kelompok A punya ahli hisabnya. Kelompok B punya ahli hisabnya. Pemerintah pun punya ahli hisabnya. Pertama kali saya belajar ilmu falak itu ahli hisab Kementerian Pusat. Saya belajar sama beliau. Waktu itu. Ahli hisab. Tapi kenapa beda-beda? Kelompok A mengatakan hari Rabu. Kelompok B mengatakan hari Kamis. Padahal rumusnya sama. Rumusnya sama. Itu tadi 1 tambah 1 2, karena matematik. Karena ilmu hisab, pertama, dipengaruhi tinggi rendahnya daerah kita menghitung. Jauh rendahnya tempat kita menghitung. Kalau ilmu hisab itu diperuntukkan untuk Indonesia, maka hasil menghitung di Aceh dengan hasil menghitung di Papua kemudian sama, tetapi letak bulan hilal itu bisa berbeda karena perbedaan jarak, perbedaan waktu. Dan dipengaruhi yang ketiga, kemampuan, kecerdasan, ketepatan dalam menghitung. Pernah ujian? Pernah ujian? Pernah ujian ya? Pelajaran apa saja? Semua pelajaran itu sama kalian pelajari dari ustadz ya. Matematik kita pelajari sama semuanya. Begitu ujian, hasilnya gimana? Ada yang dapat 10 nilainya, ada yang dapat 7, ada yang dapat 3, ada yang 0. Ya, seperti itu. Amrun nisbi, tidak bisa dipastikan. Ya, tidak bisa dipastikan. Barakallahu fikum. Kemampuan orang kan berbeda-beda. Walaupun dia menggunakan alat. Walaupun menggunakan alat, kita dulu semuanya menggunakan alat. Ya, kita semuanya menggunakan alat. Tapi ada yang dapat 0. Ya, barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang dapat 0 ini dihitung kembali anunya dengan benar, ternyata ru'yatul hilalnya dia lihat tengah malam. Kalau perhitungannya kalau dihitung-hitung ini nanti tengah malam muncul ini kamu ini. Itulah ilmu hisab. Islam tidak menggunakan cara-cara yang barakallahu fikum menyulitkan. Ini cara yang sulit, ilmu hisab, cara yang sulit, wallahi cara yang sulit. Hanya orang-orang tertentu yang mampu. Tapi coba ru'yatul hilal. Ya, anak kecil bisa melihat. Orang tua yang pandangannya, pelihatannya masih sempurna bisa melihat. Biidznillah. Barakallahu fikum. Ikhwana fiddin, sumu li ru'yatih. Berpuasalah kalian karena ru'yatul hilal. Berpuasa karena melihat hilal. Barakallahu fikum. Cara mudah. Makanya para ulama menyebutkan bid'ahnya penetapan awal dan akhir bulan dengan ilmu hisab. Terus bagaimana dengan
ayat Al-Quran. Ini lagi yang dijadikan oleh mereka yang menggunakan ilmu hisab untuk melegitimasi, membenarkan ya hisab mereka. Ilmu hisab sekali lagi tidak diingkari adanya, tetapi bukan itu menjadi alat penentu, bukan alat penetap. Dia hanya alat bantu. Sekali lagi, dia hanya alat bantu. Barakallahu fikum. Alat bantunya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Beliau katakan, jadi mereka memahami di sini hisab di sini ya ilmu falak, agar kalian mengetahui adada sinin wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada. Kalau urjun juga ini terkait dengan bulan. Kalau urjunil qadim, al-urjun barakallahu fikum, seperti mayang yang sudah tua yang dipakai dibuat sapu. Itu kan sangat kecil sapu lidi itu. Jadi kalau kita mau melihat tanggal 1 hilal, itu memang betul-betul harus fokus, karena itu hilang hanya dalam beberapa waktu. Hilang, muncul sejenak, setelah hilang. Jadi tidak terus-menerus itu ada. Hilang biasanya, imma tertutup awan, terkalahkan dengan cahaya, ya, asy-syafaq. Ya. Allah Ta'ala pun menyatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam kitabullah, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di mana Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya peredaran bulan dengan manazil, posisi-posisinya, Ibnu Abbas menyatakan lau ja'ala syamsain, seandainya Allah menciptakan 2 matahari, syamsan bin nahar, 1 matahari untuk siang, wa syamsan bil lail, dan 1 matahari untuk malam, laisa fihi ma dhulmatun wala lail, maka berarti tidak ada pada keduanya baik itu gelap, tidak ada pula malam. Kalau seperti itu modelnya, lam yu'lam adadus sinin wa hisabus syuhur, tidak akan pernah diketahui jumlah tahun dan perhitungan bulan. Karena adanya matahari dan malam, kita bisa menghitung ini sudah 29 hari. Ini sudah 30 hari. Karena adanya matahari dan bulan silih berganti, maka kita bisa menghitung ini sudah berapa tahun. Lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Lita'lamu adada as-sinin wal hisab. Hisab, kita bisa mengetahui jumlah bulan. Dengan jumlah bulan tersebut, ya, kita bisa mengetahui jumlah tahun, bahwa ini sudah 1 tahun, karena 12 bulan. Bukan di sini barakallahu fikum dipahami bahwasanya ilmu hisab, penetapan berarti menggunakan ilmu hisab, penetapan awal dan akhir bulan. Apalagi barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, nahnu qaumun la naktub wa la nahsib.
Kita adalah kaum yang tidak, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub asy-syahru hakada wa hakada, yani marratan 29 wa marratan 30. Kita adalah umat yang ummi. Nah, disebutkan, maksudnya barakallahu fikum, bukan berarti bahwa di antara para sahabat tidak ada yang bisa menulis. Banyak para sahabat yang menjadi penulis Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti mereka tidak tahu menghisab. Dijelaskan, la naktubu wa la nahsub, yakni bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan bahwa memang sangat sedikit di kalangan Arab yang bisa menulis dan bisa menghitung, Ataukah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan kepada diri beliau tidak bisa baca tulis, ummi. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Di kalangan sahabat ada yang itu tadi disebutkan. Sebagian mereka menyatakan ini sudah malam kedua. Sebagian mereka mengatakan ini malam ketiga. Berarti mereka pun paham manazil, tempat-tempat bulan itu, posisi-posisi bulan. Asy-syahru hakada wa hakada. Bulan itu segini dan segini. Terkadang 29, terkadang 30. Nah, sekarang ibadah Allah, barakallahu fikum. Mereka menyatakan bahwasanya perhitungan hisab kami tidak pernah luput dari kesalahan. Lagi-lagi barakallahu fikum, tidak ada dari ahli falak yang berani memastikan bahwa mereka tidak pernah salah dalam menghitung. Tidak ada. Makanya mereka taunya barakallahu fikum itu perkiraan saja. Makanya badan meteorologi dan geofisika itu mereka menggunakan ilmu falak. Teori yang mereka gunakan itu ilmu falak. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mana hujan yang tidak bisa dideteksi oleh BMKG? Badan meteorologi menghitung, wah hari ini tanggal segini akan ada hujan. Tapi ada hujan yang tidak bisa mereka deteksi. Bosi Bambang Allo. Tidak ada mendung. Panas matahari, tiba-tiba ada hujan. Itu tidak bisa dihitung oleh ilmu falak. Nah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Itu pergerakan awan, itu ilmu falak, ilmu hisab. Karena pergerakan benda-benda yang ada di langit, itulah ilmu falak. Baik. Ketika mereka mengatakan, coba lihat, tepat toh bahwa hari Rabu, buktinya Arab Saudi sudah puasa besok. Lagi-lagi saya katakan tadi bahwasanya disinilah ketidakjujuran mereka. Tidak jujur mereka. Kalau mereka mengatakan bahwasanya satu matlak berlaku untuk seluruh dunia dan ini mereka kaitkan dengan ilmu falak mereka, seharusnya tidak mereka tetapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Seharusnya tidak ada penetapan sebulan 2 bulan Ramadan jatuh hari gini tanggal segini. Seharusnya kalau mereka kemudian mengatakan lihat Arab Saudi sudah lebaran besok, harusnya menunggu informasi yang thiqah bahwa memang Arab Saudi besok baru puasa. Baru mereka ikut, bukan dengan ilmu hisab. Arab Saudi tidak menggunakan ilmu hisab. Dan ini syukur kita kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pemerintah kita di Indonesia
lebih berilmu dibanding kelompok-kelompok itu tadi. Kenapa? Coba pemerintah kita coba. Nanti tanggal 29 Ramadan, 29 Syawal, pemerintah kita menyebar petugas-petugas dari Sabang sampai Merauke. Iya. Nah, dengan peralatan canggihnya, dengan ilmu hisab yang ada pada mereka juga. Jangan dikira bahwa sekali lagi pemerintah kita tidak punya ahli hisab. Oh, mereka ahli hisab. BMKG itu ahli hisab loh. BMKG ahli hisab. Tapi apakah mereka menetapkan jauh hari sebelumnya? Nanti malam baru ada apa? Sidang isbat. Ya. Nanti malam baru ada sidang isbat. Ditanya ada ru'yah hilal atau tidak. Tidak ada, kemudian mereka menetapkan. Besok Ramadan tidak ada ru'yatul hilal, takmilul iddah. Baru mereka sempurnakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing pemerintah kita, memberikan hidayah kepada pemerintah kita di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka, pemerintah kita, dari pembimbing-pembimbing atau pembisik-pembisik bitanatus su'. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah, a'azzakumullah. Jadi kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kaum muslimin melaksanakan ibadah Islam yang disyariatkan dengan cara-cara yang sangat mudah. Sangat mudah. Dalam semua ibadah, waktu dan tempatnya sangat mudah. Jangan dipersulit. Terkhususnya penetapan awal dan akhir bulan Hijriyah, Ramadan, Dzulhijjah dengan ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal tidak mampu karena mendung, maka cara yang kedua adalah takmilul iddah. Cuma dua, menyempurnakan jumlah. Bid'ah menggunakan ilmu hisab dalam menetapkan awal Ramadan dengan ilmu hisab. Sulit. Tidak semua orang mampu. Dan tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang membuat perhitungan itu meleset, salah, berbeda dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, ini insyaallah pembahasan awal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kami dan dari syaitan, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Nah, ini dulu insyaallah pembahasan ru'yatul hilal ini sebenarnya banyak sekali. Namun kita cukupkan di ini saja, terfokus di sini bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu saja. Menunggu keputusan akhir pemerintah kita untuk masuk Ramadan dan keluar dari Ramadan masuk Syawal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.